Ada pertanyaan lain? Ustaz, Ya. tadi yang masalah salat rawatib gitu ya. Kenapa? Ada perbedaan pemahaman yang saya tahu gitu ya antara saya sama Pak Ustadz ya. Baru saya Tadi kan ada begini. Ada 12 ya. Ada 12. 12 itu adalah sholat sebelum subuh. Yang Pak Ustadz bilang kan 4 rakaat sebelum zuhur gitu ya. Ya. Dan 2 rakaat sesudah zuhur. Ya. Tadi asar tuh nggak ada gitu kan. Tidak ada. Nah yang saya tahu itu justru 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, dan tambahnya itu sebelum asar 2 rakaat. Bisa. Yang benar yang saya. Oh gitu. Ya. Nanti ada penjelasan tentang pada asar, 12 asar ini, dan pada asar ada banyak hadisnya. Ya, dan di hadis-hadis itu dipahamkan bukan rawatib. Ya, dipahamkan bukan rawatib. Malah ada yang pada asarnya juga. Tetapi itu ternyata khususan, ya, khususan bagi para orang yang tidak sempat ba'diyah zuhur, terutama ketika sholat zuhurnya diakhirkan. Sholat zuhurnya diakhirkan kan masuk waktu asar, sehingga dia kan kalau sudah waktu sholat seluruh sebelumnya kan jadi tidak bisa. Nah, kemudian itu dilakukan, dan itu hanya pada kondisi khusus sebagaimana khususnya juga 2 rakaat setelah subuh. 2 rakaat setelah subuh ini kan juga tidak diperbolehkan, tetapi ada yang diperbolehkan bagi orang yang rutin selalu sholat qobliyah. Satu hari dia tidak sempat qobliyah, datang ke masjid sudah qomat, maka dia boleh sholat 2 rakaat setelah subuh mengganti qobliyah yang biasanya kerjakan. Alhamdulillah, ternyata ya begitu. Oke, selain sholat atau selain sholat sunat, apalagi tentang sholat? Oh, belum selesai tadi sholat ya. Yang keduanya adalah yang tidak disunahkan berjamaah. Oh iya, kalau begitu memang juga tuh. Ya. Ada yang kelewat ternyata, yaitu sholat sunat yang tidak disunahkan berjamaah. Apa saja yang sholat sunat selain rawatib yang disunahkan tidak berjamaah? Ialah sholat-sholat yang dinamai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Sholat sunat yang dinamai dengan nama-namanya itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Misalnya sholat setelah matahari terbit pagi hari, apa? Atau sholat sunat ketika terbit matahari, apa? Sholat sunat syuruk. Kalau mataharinya sudah mulai lepas dari horizon, jauh sebelum zuhur, apa? Sholat sunat duha. Kalau malam hari setelah isya sampai sebelum subuh, macam-macam di situ. Ada witir karena jumlahnya ganjil, kemudian ada tahajud karena tidur terlebih dahulu, dan semuanya kategorinya adalah qiyamul lail. Kemudian berikutnya ada sholat untuk menetapkan atas pilihan, apa namanya? Istikharah. Berikutnya ada sholat sebagai penghormatan kepada masjid, apa namanya? Tahiyatul masjid. Syukur kita apabila sudah taharah berwudu, apa? Syukrul wudu, begitu kira-kira. Dan boleh nggak sih kita sholat sunat sembarangan? Boleh. Boleh. Namanya adalah sholat sunat mutlak, dengan syarat adalah tidak dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan dan yang dilarang. Kapan waktu yang dimakruhkan? Waktu yang dimakruhkan itu adalah pas tengah hari, ya, pas tengah hari, pas ereng-ereng
istiwa. Jadi itu waktunya sekitar 15-20 menit sebelum waktu zuhur. Itu pas mencerah ya, pas ere-erena, pas mencerah, pas tengah-tengah itu dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Bagi yang nggak ngerti ini sudah lecer atau belum, nah itu boleh ini apakah mau qobliyah zuhur dan seterusnya yang tidak dekat dengan masjid, tidak dengar adzan dan lain sebagainya. Tapi bagi yang artinya kalau kita punya jam duha sudah lewat begitu, ini sudah panceran sekitar 15 menitan sebelum waktu zuhur, nah itu adalah waktu yang dimakruhkan. Jadi sunnahnya kita dengarkan adzan dulu, maka kemudian yang sholatnya yaitu sholat qobliyah dulu. Yang kedua adalah di waktu yang terlarang. Waktu terlarang itu adalah ba'da subuh sampai terbit syuruk, ya terbit matahari, dan ba'da asar sampai datang waktu maghrib. Itu kita tidak boleh sholat sunat apapun. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, kalau tahiyatul masjid boleh? Tidak boleh. Jadi kalau datang ke masjid bagaimana? Duduk saja di masjid tanpa sholat 2 rakaat. Takut misalnya ada pengajian ba'da subuh, ya. Makanya saya datang ke sini nggak pernah tahiyatul musola atau tahiyatul masjid sunat mutlak, nggak pernah, karena saya pada posisi waktu yang terlarang. Sekarang sudah udah lewat, ya. Tadi syuruknya adalah 5.28 kalau masalah ya, setengah 6 kurang 2 menit. Sekarang sudah 7, waktunya 5.59 sudah lewat. Jadi 5.28 untuk hari ini dan kemarin 5.28 itu syuruk. Ya setelah setengah 6 kita boleh, ketika setengah 6 kita sunnah apa? Sunat syuruk. Ya kalau kita selesai pengajian mau sholat sunat boleh. Tapi sudah masuk duha ya, karena syuruknya sudah lewat ya, sudah lewat beberapa menit, hampir setengah jam yang lalu. Kemudian berikutnya adalah, oh ya, yang pertanyaannya belum selesai. Bagaimana, bolehkah kita tahiyatul masjid? Tidak boleh, karena itu waktu terlarang. Kalau Imam Ahmad radhiyallahu anhu, Imam Ahmad itu dia menyengajakan kalau ada asar, setelah misalnya setelah sholat asar dia pulang ke rumah, dia tidak akan pernah masuk lagi masjid kecuali kalau sudah waktu maghrib. Ngapain? Agar bisa tahiyatul masjid. Jadi sebelum waktu maghrib mah di luar saja, di teras tidak masuk. Kalau mau mengejar apa tadi? Tahiyatul masjid, karena pelaksanaan tahiyatul masjid adalah 2 rakaat sebelum duduk menetap di masjid. Selesai. Luar biasa itu. Biasanya saya orang itu 3-4 pertemuan 20 menit diterangkan. Ada nota yang lain? Ya. Di dalam sholat, Iya, di dalam sholat. Apa di dalam sholat? Kalau ini kan ada pernah mendengar, jadi tidak begitu menguasai doa setelah sholat. Ya. Nah ini untuk menambah usaha doanya dibawa dalam sholat. Maksudnya? Jadi dalam sholat itu dalam posisi-posisi tertentu Ya. itu melakukan doa. Nah Ya. karena keterbatasan kemampuan berbahasa sehingga doanya berbahasa kita. Bahasa apa kita? Bahasa Jawa. Indonesia, cuman bahasa yang kita tahu lah kan di batin gitu. Tapi di banyak posisi. Kalau panas suka bahasa Inggris juga. bahasa itu di banyak posisi gitu ya, kadang dulu jadi karena kan kita kadang punya keinginan banyak nih, cuman kalau masukin ke sholat gitu. masukin sholat gitu gimana kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh kecuali di waktu sujud saja. Itu pun juga sunnahnya untuk sholat-sholat sunnah, terutama qiyamul lail. Walaupun di yang fardu juga boleh, cuman tidak utama. Yang utama adalah di sholat sunnah, terutama qiyamul lail. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Akhiru du'aakum fis sujud." Perbanyaklah oleh kalian doa kalian di mana? Di waktu sujud. Jadi nambah doa hanya diizinkan kapan? Di waktu sujud saja. Di luar itu
bacalah bacaan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan sembarang waktu, jangan sembarang posisi. Bolehkah dengan bahasa Indonesia? Boleh saja, yang penting jangan teriak-teriak ya, dalam hati saja. Kata para ulama, kalau mau dikomat-kamitkan, doakanlah dengan doa maktur yang ada dalam Al-Quran dan juga doanya Rasulullah serta doanya yang ada dari kalangan para sahabat. Itu yang diperbolehkan, komat kami ya. Tapi kata para ulama, menghindarkan dari omongan lain selain bacaan sholat, maka hindarkanlah doa dengan bahasa Indonesia kecuali di dalam hati. Emangnya kemarin kisah doanya apa? Timnas. Katanya kalau hiburan boleh atau sepak bola, tapi kalau berdoa itu berlebih-lebihan, katanya begitu. Saya sih doa kagak, nonton juga kagak, karena lagi naik pesawat. Turun nyalain BB, wow sudah 2-0, alhamdulillah. Ya, begitulah. Kenapa Ibu? Apa? Yang harap itu yang barusan. Yang terakhir salah satunya. Yang kedua adalah salat bukan karena Allah. Itu tidak boleh. Salat bukan karena Allah. Kemudian salat yang bukan karena Allah. Itu tidak. Salat bukan karena Allah itu karena menyempurnakan tawaf di kuburan Sunan Gunung Jati misalnya, kan tawaf tuh sholat 2 rakaat, nah itu tidak boleh, haram itu karena itu bid'ah dan tidak dilarang. Misalnya sholat nanti lagi di Mekah, sholat di Jabal Rahmah, nah, itu kategorinya haram karena itu adalah sesuatu yang tidak dijatuhkan dan tidak ada keterangan apapun. Jadi yang bukan karena Allah itu tidak diharapkan. Dan tentu saja adalah yang tidak sesuai dengan aturan, tidak menutup aurat, tidak taharah, tidak menghadap kiblat dan seterusnya. Terus jumlah rakaatnya seenaknya saja, sholat tanpa ruku lagi dan seterusnya misalnya. Masa sakit pinggang lewat aja nggak pakai ruku langsung sujud, tidak boleh, itu juga haram. Sholat hajat, seluruh sholat yang kita lakukan adalah sholat hajat. Yang saya terangkan tadi, semuanya adalah sholat hajat. Tasbih, seluruh yang saya terangkan tadi, semuanya adalah sholat tasbih. Tapi biasanya saya jawab, sebelum ibu hajat, sebelum ibu tasbih, sebelum awabin, sebelum apapun yang akan ditanyakan, yang saya terangkan tadi lakukan semuanya dengan baik. Itu insya Allah sudah lebih dari cukup. Itu jawaban yang baik. Jadi ngapain kita cari-cari sholat hajat dan tasbih kalau yang lainnya tadi sudah diterangkan itu sudah cukup. Jangan kita rajin sholat hajat, suka sholat tasbih, tapi tarak atau jarak tahajud, gitu ya. Sholat fardunya di luar waktunya misalnya itu jangan. Di luar sholat bolehlah, di luar sholat sudah penuh, udah selesai. Atau boleh terserah mau nanya apa. Ayo mau nanya. Pada dia mana? Oke. Boleh nggak menggabungkan sholat isya dengan sholat tahajud? Jadi sholat isya tidur dulu, kemudian bangun jam 3 atau jam 4. Ya. Makruh hukumnya sholat sebelum maghrib, sebelum isya. Makruh hukumnya sholat makruh hukumnya tidur sebelum isya. Berarti isya kerjakan sebelum tidur. Pertanyaannya, tahu itu baru
Ustaz, boleh nggak sholat isya digabung tahajud? Jadi habis maghrib tidur, bangun-bangun kapan? Jam 3 malam sekaligus digabung antara isya dengan tahajud, boleh? Jawaban saya, makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya. Begitu. Ya, berarti dengan demikian sunnah sholat isya itu kapan? Sebelum tidur. Ustaz, kan katanya ada dalil mengakhirkan sholat isya. Maksud dalil sunnah mengakhirkan sholat isya adalah bila setelah maghrib masih banyak urusan, sebaiknya tidak dulu sholat isya. Selesaikan urusan, setelah selesai baru sholat isya, dan langsung setelah sholat isya pergi tidur. Karena tidur setelah isya itu adalah sunnah, dan sholat isya sebelum tidur sangat dianjurkan, itu juga sunnah. Begitu jawabannya. Oke, Bu. Mengenai sholat hijab, masih sholat kalau dari saya. Oh iya, sholat. Memangnya udah apa ini? Makan nasi uduk belum? Belum, masih sholat juga. Mengenai hijama dengan sholat hijama gitu, Iya. kadar perjalanan. Sebenarnya kategori di itu perjalanan itu berapa lama, Ustaz? Misalnya Ya. kan kita perjalanan 2 bulan, 3 bulan ke satu tempat. Ya. Apakah masih berlaku jamaah? Gitu. Ibu maunya mah berlaku atau tidak? Oke, yang pertama jarak. Jarak itu tidak ada ketentuannya. Selama dia merasa dia sudah safar, maka berlakulah rukhsahnya. Salah satunya adalah jama' atau qashar atau jama' qashar. Silahkan. Misalnya, Ustaz, saya ke Jakarta nih kerja, safar enggak? Ya kalau kerja tiap hari mah enggak lah ya. Tapi kalau sekali-kali ke Jakarta, ya seperti Ustaz Hilman itu ke Jakarta itu bisa jama' qashar. Karena saya itu ke Jakarta itu sekali-kali aja. Walaupun sekali-kalinya jadi tiap hari. Tapi memang nggak tetap, bukan bekerja kok saya, pindah-pindah sekali ke Pista, sekali lagi ke Tamrin, sekali lagi ke mana lagi, sekali-kali ya. Namanya saya cuma ceramah ada 2 bulanan, karena penuh 16 hari setiap bulan. Nah itu adalah sehari-hari sekali-kali. Jadi bisa, karena orang sapa kok saya ke sana. Gitu. Tapi bagi yang setiap hari rutin di tempat yang sama, ya itu mungkin bisa dihukumkan. Jadi mungkinnya ada 2 tempat. Jadi kayak yang punya 2 istri lah kira-kira begitu lah ya. Nah, jadi 1 istri Depok, 1 istrinya lagi di tempat pekerjaan, gitu kira-kira gitu. Ya mudah-mudahan daripada selingkuh dengan sekretarisnya ya, mendingan nikah aja resmi. Jadi bebas, tergantung kitanya bagaimana merasakan bahwa ini safar atau bukan. Walaupun sebetulnya hukum asalnya orang Depok ke Jakarta ya safar, ya. Bagaimanapun alasannya adalah safar. Ustaz, bukankah safar itu adalah 14 parsah, yaitu sekitar 84 km? Itu memang ada dalil tentang itu, tetapi itu tidak didasarkan nas, tetapi istiqra para ulama terhadap safarnya Rasulullah. Tetapi itu terbantahkan karena Rasulullah SAW pun juga pernah melakukan sholat jamaah dan qashar itu dikurang jarak dari 14 parsah, itu kurang dari 84, sehingga dengan demikian kemanapun asal kita adalah safar, maka itu terkategorikannya jamaah dan qashar itu berlaku. Ya. Menurut saya, ya, ini memang Ustaz yang lain berbicara berpendapat beda. Tetapi minimal pendapat saya ini membuat banyak kegiatan kita menjadi tidak berdosa. Contoh misalnya orang dari Jakarta bawa mobil, pulang kerja jam 4, macet sampai ke rumah jam 7, sholat subuh asar maghribnya di mana? Kan susah kalau tidak dipahami sebagai safar. Tapi kalau dipahami safar selesai kan? Makanya kita ngejar-ngejar sholat maghrib
toh kita sedang safar, maka hukumnya adalah jamak takhir kan? Ya kalau jamak takhir kan, jadi kecepatan teratur, tidak meropet-ropet. Itu kalau tidak salah di daerah Taman Mini itu ada masjid samping tol. Itu kalau menjelang maghrib, wih balap semua kok, parkir sembarangan di situ. Oh pada lari semuanya. Oh pada wudhu lagi wudhu pas selesai wudhu ada Isya. Ya bahayanya itu main kebut-kebutan. Saya setiap kesana pas maghrib itu selalu begitu. Maka sederhananya tentu saja kita niatkan apa? Safar selesai, kita jamak takhir. Apalagi macetnya ternyata mungkin hujan atau apa, ya, karena gubernur ganti apa segala macam kan jadi lebih macetnya. Jadi aja, nah itu udah niatkan apa? Niatkan safar. Itu keuntungannya pendapat bahwa orang Depok ke Jakarta lah safar, sehingga kemudian kita menjadi lebih itminan, lebih tenang, tidak tergesa-gesa gitu ya. Tetapi tentu saja bila kemudian dia sampai ke rumah itu ternyata masih ada waktu apa tadi? Maghrib, silahkan sholat maghrib tepat waktu, nggak apa-apa. Tapi saya ini belum mandi apa segala macam, kabur apa segala macam, naik motor apalagi gitu ya. Mau mandi dulu silahkan saja. Berarti jatah untuk apa tadi? Jamak takhirnya masih berlaku ya, jatah jamak takhirnya masih berlaku. Jadi dia silahkan jamak takhir gitu ya. Karena statusnya adalah safar. Yang kedua mudahnya atau masa berlakunya berapa bulan terserah juga. Selama dia merasa 2 bulan itu adalah safar, ya hukumnya adalah safar. Terutama yang kerjaannya yang di lapangan ya. Kemudian misalnya biasanya yang kalau dunia kerja ya di situ adalah apa namanya di hotel tinggalnya, terus problemnya karena 2 bulan itu dipadatkan sehingga terjadi kesibukan, maka dihukumkan safar nggak jadi masalah ya, karena tidak ada batasnya. Dalam beberapa riwayat sahabat pernah 6 bulan ya, 6 bulan mungkin di satu tempat hukumnya statusnya adalah safar. Kalau udah 6 bulan, nah, saya bukan masuk di sini juga cuma numpang tinggal kemana, nggak mau tinggal di sini. Nah, tapi kalau misalnya tinggal di mesnya dekat dengan tempat kerja, malah dekat dengan masjid, kehidupan normal, saya rasa yang memutuskan untuk menjadikan ia tempat tinggal di situ itu lebih baik, sehingga sholat tepat waktu dan sebagainya. Jadi situasional juga begitu ya. Kan ada di beberapa tempat kerja itu jam kerjanya tetap, tinggal di situ mes, tetap ini orang nggak ketemu anak, nggak ketemu istri kan begitu kan, daripada kemudian macam-macam, mendingan banyak ibadah, gitu ya. Nah, dari itu menjadi baik kalau itu kemudian dihukumkan padanya apa mungkin jadi masalah. Memang ada yang membatasi 3 hari, tetapi itu juga batal karena Rasulullah SAW perjalanannya juga ada yang lebih dari 2 pekan, ada yang lebih dari sebulan dan seterusnya.